Halo sahabat sehat, berjumpa kembali dengan saya Dewa Gedimardinata dalam acara Podcast Mas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah penyakit TBC. Sebelah kiri saya telah hadir narasumber selaku mantan pasien yang telah berhasil sembuh dari penyakit TBC setelah beliau berobat di Puskesmas Mengui 1. Nah, kemudian di sebelah kirinya lagi ada Ibu Dr. Yuli selaku dokter di Puskesmas Mengui 1. Dan di sebelah kiri dari Dr. Yuli ada Ibu Mangkusudiasi selaku pemegang program penanggulangan penyakit TBC di Puskesmas Mengui 1. Seperti yang telah kita ketahui sahabat sehat, bahwa penyakit TBC merupakan penyakit menular dengan penyebab kematian nomor 1 di dunia, dan saat ini Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan tingkat kematian akibat penyakit TBC terbesar di dunia. Nah, dimulai dari Dr. Yuli selaku dokter senior di Puskesmas Mengui 1. Nah, apa sih itu penyakit TBC, dok? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan sedikit? Ya, terima kasih Dewa. Selamat siang semuanya. Siang, dokter. Penyakit TBC itu sudah dikenal sejak lama sebenarnya, dan sampai sekarang di Indonesia masih ada penderita TBC, dan itu kita nomor 2 di dunia. Penyakit TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman. Jadi kuman itu namanya Mycobacterium TB. Nah, kuman itu dapat ditularkan dari orang yang terkena kepada orang lain dengan ciri-ciri penularannya bisa lewat dahak, terutama lewat proses batuk gitu. Seperti itu. Nih. Berarti siapa saja kan yang bisa berpotensi mengalami yang namanya penyakit TBC ini, dok? Secara umum siapa saja bisa terkena. Siapa saja bisa terkena, tidak terbatas usia, dari anak sampai orang dewasa bisa terkena, tidak memandang status gender, wanita, pria bisa terkena juga. Ya, jadi ya seperti itu sifatnya itu kuman TB itu. Walaupun misalnya bayi baru lahir pun bisa terkena, dok? Bisa terkena kalau memang dia terpapar kuman TB itu bisa terkena bayi. Ya, bisa terkena. Nah, kalau semua orang bisa terkena, apa sih penyebab utama dari penyakit TB ini, dok? Seorang tertular. Seperti yang kita tahu, tadi yang sudah saya sempat bilang tadi, penyakit TB itu penyebabnya kuman Mycobacterium TB. Jadi penyebabnya itu adalah kuman. Jadi bakteri. Jadi bukan suatu penyakit yang diturunkan, bukan. Jadi bukan penyakit menurun, bukan. Penyakit menular, iya. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, lantas apakah orang dengan status TBC positif bisa disembuhkan, dok? Sangat bisa disembuhkan karena untuk penyakit TB itu memang ada obatnya. Jadi ada obatnya. Jadi penderita TB tidak perlu berkecil hati, karena dengan pengobatan yang tepat TB bisa sembuh sempurna gitu, dalam artian sembuh dengan sembuh 100% sembuh tanpa ada kuman lagi gitu, istilahnya dengan sembuh total dengan pengobatan yang tepat. Pengobatan yang tepat. Ya. Oke, membahas tentang pengobatan yang tepat. Setahu saya, pengobatan TB itu dilakukan selama 6 bulan. Apakah benar seperti demikian, dokter? Pengobatan TB itu ada dua, secara garis besarnya ada dua tipe pengobatan, yaitu ada TB itu karena tidak ada dua macam TB yang tipe TB yang mengenai paru, jadi TB paru namanya,
Dan ada juga TBC yang mengenai di luar paru. Jadi TBC itu tidak hanya menginfeksi paru, bisa juga menginfeksi di luar paru. Misalnya di tulang, namanya TB tulang, di kelenjar, namanya TB kelenjar. Jadi ada beberapa tipe, ada 2 tipe, tipe yang ekstra pulmonal dan intrapulmonal namanya. Jadi ada perbedaan pengobatannya dari segi lama pengobatan biasanya. Iya. Jadi yang paru memang 6 bulan. Yang paru memang 6 Ya. bulan. Terus yang di tulang dan yang kelenjar dan yang lain-lain. Beda. Ya, standar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengobatannya bisa diobati sembuh total pasiennya, kemudian apa sih ciri-ciri dari mereka yang mengidap penyakit TBC? Cuma mereka mungkin belum mengetahui bahwa dirinya positif TBC. Oh iya, mungkin harus memang kita harus sebarluaskan apa namanya itu gejala-gejalanya, karena banyak mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat yang masih belum tahu gitu mungkin tentang penyakit ini. Jadi untuk gejalanya pada orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak. Ya, kalau orang dewasa pada umumnya adalah batuk. Itu terutama biasanya kalau orang dewasa. Kalau ada infeksi TBC di paru-paru itu gejala utamanya adalah batuk. Batuknya itu biasanya berlangsungnya tidak hanya sehari 2 hari, malah biasanya itu lebih dari 2 minggu. Batuk terus gitu, lebih dari 2 minggu. Kemudian selain batuk, disertai biasanya dengan penurunan berat badan lama-kelamaan karena nafsu makan biasanya berkurang. Kemudian merasakan demam tanpa sebab yang jelas, demam gitu, karena wajar kan demam itu karena ada infeksi. Jadi nggak tahu ini kok demam terus demamnya nggak demam tinggi sekali biasanya gitu. Jadi mungkin berasa meriang-meriang mungkin dari penderita. Kemudian sering berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas yang menghabiskan mengeluarkan olahraga itu bukan. Jadi berkeringat gitu di malam hari. Samping itu bisa juga ada mungkin ada pembesaran kelenjar. Nah itu ciri-ciri beberapa ciri-ciri dari orang yang terkena infeksi kuman TB. Berarti yang membedakan dengan batuk positif TBC dengan batuk biasa itu dari jangka waktunya ya, jangka waktu lamanya dia batuk itu. Ya, kalau biasanya batuk biasa itu kan penyebabnya virus kebanyakan. Dengi kalau virus itu istilahnya self-limiting disease, yang sembuh dengan sendirinya. Biasanya kalau flu itu kan kita seminggu itu udah sembuh biasanya kan. Nah, kalau yang TBC ini nggak akan sembuh kalau belum dapat pengobatan yang pas gitu. Jadi akan terus batuk-batuk terus gitu. Jadi istilahnya batuknya kronik gitu, lama batuknya kalau tidak dapat pengobatan yang pas gitu. Dan tidak mendapat pengobatan kemungkinan besar itu menularkan. Iya betul. Biasanya kalau orang dewasa dengan dengan kumannya yang biasanya sudah cukup banyak, dengan menginfeksi dengan batuk, sekali batuk itu sudah mungkin ratusan ribu kuman yang bisa ditularkan. Kemudian dari proses penularannya itu seperti apa sih dok? Misalnya dalam lingkungan satu keluarga juga ada satu orang yang ternyata positif TBC. Seperti apa proses penularan? Biasanya tertularnya melalui Ya, kalau penularan TB itu penularannya itu lewat droplet. Jadi droplet itu misalnya lewat percikan batuk. Ya, percikan batuk. Mungkin juga selain percikan batuk juga kalau pasien penderita misalnya itu berdahak, nah itu di dahaknya itu banyak kuman sebenarnya. Ya, dari kemudian dia misalnya ini membuang dahak sembarangan gitu ya. Nah itu kumannya itu bisa tahan di ruangannya lembab. Jadi misalnya dia berdahak kemudian ruangannya pencahayaan ventilasinya tidak cukup, itu kumannya bisa lama hidupnya. Jadi itu yang bisa tertularnya di anggota keluarga. Jadi seperti penularannya. Jadi tidak menular lewat makanan, tidak menular lewat makanan, tidak. Ya, melalui droplet.
percikan, percikan dahak. ya percikan dahak. Lingkungan yang sebaiknya harus diperhatikan dan mungkin dari para penyimak video di sini mungkin perlu tahu nih sedikit informasi mengenai seperti apa sih lingkungan yang harus kita jaga agar penyakit TBC itu bisa dicegah atau diputus menular. Iya betul. Sekarang jadi sangat penting. Misalnya di rumah ini ada penderita, kemudian penderitanya minum obat. Minum obat yang pertama itu, yang kedua memang lingkungan di lingkungan sendiri yang di sekitar penderita juga harus memenuhi syarat. Ya, jadi mulai dari ventilasi, jadi pertukaran udara di dalam ruangan itu harus cukup, kemudian pencahayaan di kamar itu harus memadai karena seperti tadi itu kumannya itu senang di tempat yang lembab-lembab gitu. Jadi dia tidak tahan terhadap sinar matahari. Jadi bukan mandi. Misalnya ada berdahak sinar matahari itu mungkin bisa mati kumannya. Tapi kalau misalnya di ruangan yang lembab itu tahan lama, dia bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama di sana. Jadi kemungkinan untuk dia menular ke anggota keluarga yang lain lebih besar jadinya. Jadi memutuskan rantainya itu yang pertama ya itu dengan yang penderita minum obat TB, yang kedua dengan lingkungan itu. Ya. Nah lantas di mana sih bagi pasien yang merasa mungkin memiliki gejala seperti TBC di mana mungkin dia batuknya lebih dari 1 minggu seperti itu, kemudian ingin memperoleh pelayanan kesehatan harus pergi kemana ya? Sebenarnya untuk yang ada yang menderita batuk, nah itu sebaiknya kalau misalnya terjangkau vaskes, puskesmas itu kalau kita di sini kan puskesmas cukup terjangkau dan gampang dijangkau. Jadi di hari kerja untuk pemeriksaan dahak bisa dilakukan pengambilan dahak. Jadi untuk datang misalnya kita di polinfeksi, kita dengan pasien-pasien yang ada keluhan seperti itu di screening apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke TB. Kalau memang iya, jadi kalau sudah ada gejala mengarah ke TB kita tawarkan atau kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan sputum, pemeriksaan dahak. Ya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya dari pemirsa, dari penonton yang kira-kira mengeluhkan seperti yang batuknya lama, kemudian mungkin sering berkeringat malam hari, atau gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa ke puskesmas, nanti akan diperiksa di kita di infeksi, di screening lagi di sana. Kalau memang ada mengarah ke gejala TB akan disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk pemeriksaan dahaknya sendiri, untuk misalnya yang berusia atau yang balita seperti itu malah misalnya kan berpotensi juga itu. Oh iya benar. Kalau anak-anak itu malah kalau misalnya kita temukan di layanan itu seringkali gejalanya bukan batuk. Kalau anak-anak terutama balita itu seringkali bukan batuk, tapi bukan batuk, malah yang kita temukan anak-anak itu biasanya dengan berat badan yang tidak sesuai dengan umur. Jadi underweight, jadi di berat badan yang kurang biasanya kita di status gizinya berat badan kurang. Jadi kita berusaha untuk menyisir kenapa ini kok bisa berat badannya kurang gitu. Ternyata dia susah sekali makannya atau sering sakit gitu. Kalau kita lakukan pemeriksaan, kalau yang anak-anak pemeriksaannya itu biasanya kita mantuk tes namanya. Ya, karena anak-anak belum bisa batuk juga sih sebenarnya, membatukkan untuk mengeluarkan dahak itu kan susah juga. Samping itu kalau anak balita memang gejala utamanya biasanya bukan batuk gitu. Biasanya malah malah ke yang berat badan, biasanya berat badannya tidak naik-naik, ditimbang kok di posyandu sudah 2 kali penimbangan tidak naik berat badannya, itu kita harus waspada juga. Oke. Seperti itu berarti semua bisa mengalami yang namanya
bisa. Jadi semua usia, ya tidak betul. Nah, itu dia terkait dengan masalah TBC secara klinis. Nah, seperti apa upaya yang telah dilakukan Puskesmas untuk mencegah dan memutus penyebaran penyakit TBC ini di masyarakat? Kita akan lanjut ke Bu Jero selaku pemegang program TBC di Puskesmas Penulisan. Silakan. Swastiastu. Seperti apa Bu Jero terkait upaya yang telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran dari penyakit infeksi TBC di masyarakat? Ya, baiklah Pak Dewo. Usaha-usaha yang telah kami lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit TBC itu seperti yang telah dikatakan tadi oleh Bu Dokter tadi, bahwa TBC itu penularannya adalah melalui droplet, melalui udara. Jadi kita sarankan kepada pasien ya, apabila dia berludah, berdahak, batuk, itu kita ajarkan untuk batuk yang sesuai etika ya. Kalau pasiennya harus selalu pakai masker ya. Maskernya tetap dipakai apabila di tempat yang ramai, tempat kerumunan. Di rumah juga apabila ada mau bicara dengan orang banyak itu kita pakai maskernya. Kemudian kalau batuk tetap pakai batuk. Nanti yang lainnya apabila tidak pakai masker, pakai lipatan dengan di sini ya, tetap melindungi, jangan menyemprot ke teman yang diajak bicara ya. Kemudian pakai tisu juga boleh ditutup ya. Kemudian nanti kalau buang itunya itu masker atau tisunya itu ya harus di tempat yang sampah yang sudah dibungkus ya, biar tidak berterbangan. Bila perlu dibakar dulu biar mati kumannya. Kemudian yaitu untuk mencegah penyebaran ke yang lain. Jadi untuk masyarakat semua, kalau batuk usahakanlah batuk yang baik, pakai masker selalu walaupun COVID sudah reda ya, tapi TBC itu belum reda, masih nomor 2 di dunia malah ya. Jadi penyakit yang disebarkan melalui udara itu seperti TBC itu masih perlu memerlukan penggunaan masker Harus memperhatikan etika batuk. ya, dan juga etika batuk tetap diperhatikan, juga berdahak, jangan berludah sembarangan. Nah, lantas upaya seperti apa aja yang telah mampu lakukan terkait upaya penjaringan dari penyakit TBC ini di masyarakat? Jadi usaha yang lakukan untuk menemukan penderita yang tersembunyi ya. Nah, kita turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan, screening pada masyarakat, utamanya pada lansia. Nah, kita berikan penyuluhan. Di sana kita screening semua lansianya. Oke. Setelah itu kita periksa dahaknya para lansia, dan sementara ya ada kita temukan yang menderita sakit TBC. Oke, setelah ditemukan, kemudian Setelah kita temukan, kita langsung berikan pengobatan untuk mencegah penularan juga, dan juga untuk menyembuhkan si pasien. Nah, lantas kalau misalnya ada pasien yang di luar wilayah Puskesmas Pemuli 1 kemudian ingin berobat ke Puskesmas Pemuli 1, apakah bisa begitu? Nah, kita welcome ya, semuanya bisa berobat di sini. Kalau ya pasien itu memang betul-betul mau berobat di sini dengan sungguh-sungguh ya. Ini adalah program nasional, tidak menutup kemungkinan yang ingin berobat ke sini, kita layani. Ya. Nah, kemudian untuk persyaratannya apa saja, Bu? Kalau yang punya KIS ya kita bawa KISnya, KTP itu ya pasti. Oke, bagi masyarakat yang ingin
berobat, memeriksakan kondisinya, bisa datang ke puskesmas nomor 1 dengan membawa KIS dan KTP rumah ya. Ya. Itu dia tadi terkait dengan teknis dari upaya yang dilakukan puskesmas untuk memutus mata rantai penyebaran dari penyakit TBC di puskesmas nomor 1. Nah, selanjutnya Bapak Madi akan menceritakan sedikit secara singkat mengenai bagaimana akhirnya Bapak Madi bisa sembuh dari penyakit TBC ini. Oke, Bapak Madi yang persilakan. Yes. Sebelum Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang berkaitan ini masalah orang yang di terusnya dalam pengalaman yang pernah ini yang terkena di awalnya yang terus pekerja proyek karena bersentuhan langsung dengan tubuh dan tempat yang kurang bersih. Dari itu, nah, kondisi saya selama Niko kan masih fit, tidak ada kesan-kesan gejala penyakit. Terus lama kelamaan setelah kondisi yang turun, stamina udah, nah lalu kita gejala batuk. Tapi yang akan respon masalah batuk itu dianggap itu batuk biasa, tandanya seperti TB misalnya. Mas Bangga yang berobat dokter, nah dari dokter ke dokter banyak tapi tidak ketemu. Dan batuknya tetap. Lalu terakhir saya ke dokter penyakit dalam yang cek medical yang disebutkan dan setelah itu di hasil rongsen itu yang dikatakan ada peradangan di paru. Lalu katanya itu hasil pneumonia. Nah setelah itu yang karena terus yang berobat rutin karena kok sistem obatnya kan kalau habis nanti kamu minum obat dari kontrol, dan kau habis obat nanti terus sampai bosan yang minum obat. Dan karena sakit bosannya sampai dia habis karbo, habis sarapan, langsung dia berobat ke Bali ibunya, silahkan beli balihan. Dan itu yang berobat sana, tapi hasilnya belum ada perubahan. Nah itu pas ada acara kegiatan banyak yang betul yang substansial benar, terus ada penyuluhan masalah penyakit TB, penyakit jeruk, yang dia memberikan penyuluhan secara publik. Nah, ikut yang terkait mungkin dari sini yang bisa bohong gitu. Langsung yang kata saya menjadi konsultasi, kasih pencerahan yang suruh puskesmas. Ya setelah itu yang kita jalankan semua anjuran beliau secara rutin, dikasih obat rutin setiap hari, sekian bulan, sekian minggu. Nah akhirnya nanti yang terbuka ketemu beliau nanti yang bisa sembuh. Sementara dan ibu yang memberikan kita yang di atas memberikan karunia. Oke, dulu. Nanti dari hasil kegiatan lansiarga akhirnya Bapak ditemukan oleh rumah guru yang sekaligus waktu
penyuluhan terkait penting. Nah dokter, karena mungkin Bapak ini sebelumnya tidak positif seperti itu, kemudian ada tak treatment khusus bagi mereka yang tinggal satu keluarga agar nantinya keluarga yang lain tidak tertular pada saat pengobatan mungkin, atau sebelum pengobatan sebelum tidak diketahui mereka sudah sempat terpapar oleh penyakit ini. Apakah ada treatment khusus? Ya, terima kasih Dewa, bagus sekali pertanyaannya. Ya, untuk kontak serumah, artinya itu kan kontak erat sekali, setiap hari ketemu sama. Nah, itu selain yang sudah dipaparkan sama Bu Mangku tadi, di sisi penderita harus pakai masker. Nah, itu selain itu kita di Puskesmas juga secara aktif untuk mencari setelahnya kontak yang terinfeksi. Jadi kita tanyakan itu seluruh yang ada di rumah, ada enggak yang bergejala, misalnya ada enggak yang batuk-batuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada bergejala, kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan seperti Bapak Made gitu. Jadi pada pemeriksaannya istilahnya itu rentetan pemeriksaan untuk TB-nya itu. Nah, seandainya misalnya tidak ada keluhan, itu kita ada namanya pemeriksaan untuk TB laten. Ya, TB laten. Jadi TB laten itu adalah infeksi kepada seseorang di mana kuman itu dia tidur gitu. Jadi dia belum menginfeksi, cuman sudah ada di tubuh orang itu gitu. Misalnya saya kontak dengan Pak Made, saya terkena paparan kumannya, saya daya tahan tubuh saya masih bagus nih, jadi kumannya tidak bisa berkembang biak dia, jadi dia diam aja di paru saya itu, diam aja, dia tidak menimbulkan penyakit. Tetapi setelah kita cek, ini ada cara mengeceknya, itu namanya untuk pemeriksaan infeksi laten, itu juga dengan tes mantuk. Jadi kita lakukan tes mantuk, apabila dia positif kita berikan terapi pencegahan. Ya, jadi ada terapi pencegahannya. Nah, ya. Misalnya dalam kondisi kuman tersebut tidur, apakah mungkin bisa menularkan? Kalau dalam posisi dalam posisi tidur, kuman itu tidur, di paru-paru itu tidak terjadi infeksi. Jadi di foto di ronsen itu normal, tidak apa-apa dia. Cuman setelah dites mantuk tes dia positif gitu. Jadi ada kuman sebenarnya, istilahnya tubuh kita itu membuat kekebalan terhadap kuman yang ada. Itu menandakan dia positif. Cuman kalau di sakitnya itu tidak ada, jadi tidak menularkan. Ya, jadi kalau yang laten TB itu dia tidak menularkan, tapi dia berpotensi untuk menjadi penderita. Apabila tidak diobati laten TB itu dengan terapi pencegahan, suatu saat apabila daya tahan tubuhnya turun, misalnya imunitasnya turun gitu, kumannya berkembang. Saat itu dia aktif menjadi penderita. Saat menjadi penderita itulah dia bisa menularkan. Ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai TBC yang telah dipaparkan oleh para narasumber. Nah, mungkin sekian kegiatan Puskesmas Minggu 1 hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan Puskesmas Minggu 1 berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.